Jumpa lagi di Kemana ini? Kita punya suasana baru nih. Suasana baru. Karena yang kemarin banyak intel ya, Bang? Kemarin tiba-tiba banyak tukang somai lewat gitu loh. Gara-gara kita bahas matahari kembar kemarin. Jadi ada 2 presiden di Indonesia ini. Iya, resmi. Nah, sekarang kita bahas lagi, Bang. Jadi yang kemarin ada matahari, kayaknya matahari yang satu ini makin terang banget nih. Makin terang, yang satu lagi makin redup. Makin redup sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cukup janggal. Dan kita menilai kalau itu ada ketakutan di balik itu ya. Dan perilakunya tidak seperti biasanya. Iya. Contohnya ketika bayar zakat. Oke. Ini kita ngomong Prabowo Jokowi ya? Ini kita ngomong Prabowo Jokowi. Iya. Hubungannya dengan dugaan keretakan di antara menjelang 20 Oktober. Menjelang 20 Oktober. Ya, kita kemarin beberapa minggu yang lalu melihat di beberapa media nampak Pak Jokowi setelah bayar zakat hanya berjarak 2-5 meter. Tidak mengenali, sepertinya dugaan kita tidak mengenali. Akhirnya nggak salaman lah itu. Akhirnya tidak salaman dengan Pak Prabowo. Padahal di satu lokasi ya. Dan ini bukan gayanya Pak Jokowi. Iya. Karena Jokowi seperti setiap dia melihat ada rekan kerja dia akan memanggilnya sambil tertawa. Hei, gitu. Ketawa-ketawa karir ya. Ketawa-ketawa. Selalu diajak. Apalagi mungkin dia akan puji-puji orang tersebut di antara orang-orang yang hadir. Tapi kemarin sepertinya kejadian itu ya benar mengundang kecurigaan banyak pihak. Dan itu sah-sah saja dong. Karena itu tersedia di dalam media gitu loh. Nah, indikasi kedua ya kecenderungannya juga sebenarnya kedua itu ada Gibran ya. Karena sebelum itu pas pidato kemenangan kita juga curiga, Bang. Jadi pas pidato kemenangan Prabowo setelah KPU mengumumkan tanggal 20 Maret ya berarti ya. Itu nggak ada Gibran di sampingnya. Nggak ada Gibran. Nah, kita kan padahal ini momen terpenting kan? Iya, padahal dari Solo Jakarta paling berapa jam sih, Bang? Dan ya elah kerjaan di Solo apa sih gitu kan? Orang dia bisa bela-belain kampanye. Iya, kan cuti kampanye. Katanya Solo itu kecil buat dia ya, elah paling dikasih ke wakil atau itu kan bisa. Jadi kelihatan sekali ya. Iya. Nggak diajak nongkrong bareng sama ketua partai. Akhirnya kan kecurigaan kita itu ya. Nggak diajak, terus juga bisa jadi karena udah mulai retak tadi yang di awal itu. Entah alasannya apa, tapi bisa jadi karena ada upaya-upaya yang dilakukan Prabowo untuk merangkul semua, tapi tidak disukai sama Jokowi dan Gibran kedudukan Pak Jokowi yang hari ini belum punya partai. Sementara Prabowo kan merangkul semua partai. Dan bahasanya Devri Sitorus kan perlu jadi catatan. Kami dengan Prabowo bersahabat. Yang tidak mungkin kita bersalaman kembali adalah dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi berani membakar partainya sendiri. Itu yang bikin ini sinyal. Jadi kalau apalagi waktu itu kan rumornya ya bisa jadi Puan ke Solo juga. Nah, waktu itu posisi itu orang curiganya juga. Puan main ke Masjid Zayed itu loh, masjid yang dari Pangeran Uni Emirat Arab itu. Nah, terus nggak lama setelah itu, Gibran bilang ada petinggi PDIP kok udah ngasih selamat. Nah, kita curiga ini jangan-jangan ada konsolidasi juga nih kita. Iya. Dulu-duluan nih ngambil PDIP. Ini siapa nih? Tapi kelihatannya kalau kita melihat PDIP itu kemungkinan besar mayoritas menolak. Karena masih mega banget ya. Mega banget. Nah, terus yang lain itu dengarnya rumornya juga Teddy ya, Mayor Teddy katanya bakal tidak jadi naik di ini, tidak jadi, nggak tahu apakah ajudan akan terus jadi ajudan atau tidak. Itu kemungkinan besar juga membuat Jokowi agak kecewa gitu loh. Karena banyak yang bilang Mayor Teddy ini adalah orangnya Jokowi. Makanya berapa kali kan kalau kita lihat kampanye, telepon Teddy doang yang diangkat sama Prabowo dan catatan Teddy doang yang diambil ya. Artinya Teddy itu orang penting lah. Kalau dulu zamannya Bu Mega, Budi Gunawan ya. Orang penting ya. Memang itu sah-sah saja. Orang punya kepercayaan. Nah, gitu. Jadi memang problemnya kelihatannya dua kubu ini, Jokowi dan Prabowo ini jalannya tuh kayak rel yang di persimpangan. Iya. Sekarang nih ya, jelang 20 Oktober nih ya. Dan rel ini hanya bisa disatukan kembali atau akan bersatu kembali ketika
semua keinginan itu terfasilitasi, terpenuhi. Misalnya keinginan Jokowi minta 5 menteri. Minta menteri ya? Menteri ya? Menteri. Iya, rumornya. Terus dia ngomong itu, Bang, yang dibilang jangan tampung semua, gimana, Bang? Ya, dia ngomong hati-hati, Pak Prabowo, akan banyak orang datang bawa titipan. Nah, itu. Kan sebenarnya itu pesannya bisa dibalik. Kalau kita lihat pernyataan Pak Jokowi, harus lihatnya dibalik. Betul. Dibalik bisa. Hati-hati Pak Prabowo, ada orang bawa titipan, nanti titipan saya nggak masuk. Gitu. Karena emang selama ini Pak Jokowi katanya emang kebalikan ya. Kebalikannya. Jadi misalnya dia stop impor, dia pasti ngimpor. Nah, gitu-gitu, Bang ya. Jadi ketika dia nasihatin berarti itu Prabowo, kebalikannya tuh. dia mau bilang hati-hati titipan gua nggak masuk. Gara-gara lu mau terima banyak. Betul. Ya kan itu jadi persoalan karena ada daerah wilayah-wilayah strategis yang dikhawatirkan. Misalnya ya setingkat kementerian ada Jaksa Agung. BPK, ya kan? Posisi-posisi inilah yang bisa dipakai buat bargaining lah ya. Bargaining. Kepolisian yang pasti, malah rumornya Pak Listio ini kalau gue dengar rumornya menjadi kepala bin. Ya kan? Entah benar apa enggak, itu kan dalam perjalanannya apakah Prabowo mempercayakan orangnya Jokowi untuk kepala bin, itu kan pertanyaan besar, ya kan? Nah, ditambah juga perebutan menteri-menteri yang bakal dikasih katanya ke parpol pendatang baru. Iya. Nah, itu kan yang bikin Jokowi kata dia kan. Iya dong. Nih, siapa ini? Nanti takutnya kita nggak akomodir kan. Iya. Jadi kelihatannya memang masih panjang perjalanan ini sampai Oktober. Ya kan, bagaimana turbulensi politik antara gerbongnya Jokowi dan gerbongnya Prabowo. Dan titik temunya itu memang di komposisi kementerian, terutama kementerian-kementerian yang berkaitan dengan kerja-kerja politiknya Jokowi, IKN, ya kan? Artinya nanti pos-pos itu yang berkaitan dengan IKN ya, maritim dan investasi itu katanya rebutan tuh nanti tuh. Nah, kan orangnya Ruhut dengan orangnya Jokowi belum tentu satu sama ini juga kan. Orang. Iya. Ya, itu. Karena yang berhubungan sama invest itu katanya bakal rebutan nanti tuh. Iya. Terus muncul lagi ada permintaan jadi Menko Utama. Iya, Menko. Kita dengar ya. Iya, betul. Utama Erlangga, artinya di atas, jadi itu kayak jadi Perdana Menteri. Iya. Walaupun sebenarnya udah ada juga selama ini. Udah ada selama ini. Cuma mau digantiin sama Erlangga ya. Nama Erlangga. Artinya dia ngelirik jabatan Ruhut nih. Nah, sementara Golkar juga isunya. Prabowo sama Jokowi beda apa istilahnya Bang? Beda dukungan. Kalau gue melihat begini ya, Jokowi akan mengambil Golkar kalau ternyata PDIP silaturahminya lebih kuat ke Prabowo ketimbang ke dia. Betul. Karena memang sekarang indikasinya Prabowo dan Mega dibilang baik-baik aja. Artinya kan memang ini kayaknya lebih ke Prabowo nih. Prabowo. PDIP. Artinya kan kalau mereka baik-baik saja, Jokowi butuh kekuatan politik. Nah, Golkar lah diambil ya. Nah, makanya Golkar akan direbut. Entah siapa yang ditaruh atau dia langsung, bisa jadi kan. Atau dia ketua Dewan Pertimbangan, ketumnya ya orang-orang dia ya. Karena kalau kita lihat misalnya Nasdem masuk, PKB masuk, ya kan? Iya, Nasdem PKB lah ya. Nasdem PKB masuk misalnya katanya. Sementara di koalisi TKN kan harus dong mengakomodir PSI walaupun nggak lolos. Gelora minimal Fahri Hamzah, Bang Fahri Hamzah, minimal Bang Fahri Hamzah jadi abangku itu, abangku. Iya. Masa dia udah ngelawan semua disapu habis ya. Iya betul. Minimal Bang Fahri Hamzah menteri lah. Untuk biaya Gelora juga ke depan kan. Minimal Gelora itu juga tetap akan bisa diusahakan ikut pemilu. Iya, dan Prabowo terbaru belum PBB. Satu-satu lah itu semua. Dan terbaru Prabowo bilang kita mau bikin paguyuban solidaritas nasional. Nah, artinya dia mau rangkul lebih banyak lagi. Ya kan seperti Jokowi pusing nih, ini solidaritas. ini posisi gue gimana nanti gitu kan? Iya. Ini kabinet arisan. Nah, gitu. Semuanya diundang. Iya, akhirnya cuman PKS PDIP doang nanti ya mungkin ya. Ya tergantung. Kalau gue melihat yang mungkin agak berpeluang bertahan untuk jadi oposisi PKS doang ya kan. Tapi kita lihat ke depan aja kan, biar bagaimanapun PKS dengan Prabowo itu punya sejarah historis yang baik, kedekatan yang baik. Sebenarnya kan partai-partai ini punya historis yang baik dengan yang masalah mungkin dengan Jokowi. Yang masalah dengan Jokowi dan Gibran-nya gitu. Jadi kita lihat saja bulan-bulan menjelang 20 Oktober. 20 Oktober turbulensi politik, komunikasi politik, manuver dan segala macam akan terjadi. Jadi bakal ada kejutan ya, Bang. Termasuk Juni Juli itu kemungkinan besar partai-partai besar itu akan melakukan
kayak Rakernas atau ada Munas gitu-gitu ya. Ada Munas ya, simpang siur rumor-rumor Munas dan Rakernas lu akan terjadi lah ya. Akan terjadi karena ini semua untuk mempertahankan posisi politik masing-masing di Oktober 2024 ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di kejutan selanjutnya.